Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak semuanya. Ini kelas 4 ya. Nanti ini bersama Pak Krisna kita akan membahas mengenai pembelajaran 1 tema 2 ini ya, pasal energi. Oke, sebelumnya ini sehat semua ya, alhamdulillah ya. Oke, untuk sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembelajarannya. Oke, ini materi pembelajarannya kelas 4 tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi pembelajaran 1 nggih. Oke, kita amati dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Kedua, ada menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci, menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang terakhir, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Oke, sebelum masuk, mari kita baca bismillah terlebih dahulu, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Nah, tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Nah, ini kita akan membahas mengenai matahari ya. Iya, gambarnya seperti ini. Nah, soal energi ini, tentunya anak-anak sudah tahu ya, manusia itu kita semua juga membutuhkan energi. Apa namanya? Yaitu makanan. Karena kalau tidak makan, kita kan juga lapar gitu kan. Contohnya waktu puasa gitu. Nah, itu kita pasti lemes kalau tidak makan. Nah, matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Ini contohnya seperti yang ada di dalam gambar. Misal ibu gitu ya, ibu kan biasa menjemur pakaian di bawah terik sinar matahari. Nah, itu supaya pakaiannya kering. Nah, ada juga yaitu ini tumbuhan mengeluarkan O2 dan manusia mengeluarkan CO2. Ini nanti namanya proses fotosintesis dalam tumbuhannya, proses memproduksi oksigen. Sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Kalau tidak ada matahari ya tentunya gelap ya, semuanya gelap gulita dan juga pastinya bumi akan jadi dingin. Itu. Kita masuk ke peran matahari. Yang pertama ada siang dan malam. Seiring dengan berputarnya bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Seperti di gambar ini ya, jadi bagian yang terkena sinar matahari itu nanti akan jadi siang, dan yang tidak terkena sinar matahari ini nanti jadi malam. Kemudian pergantian musim. Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan. Musim-musim ini tentunya ada itu ya, musim dingin, musim panas, musim semi, dan juga musim yang lain. Nah, kalau di Indonesia sendiri musimnya hanya ada 2, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Loh, kenapa Pak? Nah, jadi begini, Indonesia itu kan terletak di garis khatulistiwa. Nah, di tengah-tengah bumi gitu anak-anak. Jadi ya musimnya cuma 2, itu. Nah, kemudian ada pembentukan awan. Jadi, matahari ini berperan pada siklus perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, yaitu mendung, panas, dan hujan. Contohnya pada saat kalian itu masa air. Masa air itu kan beruap ya, gara-gara panas itu kan airnya beruap. Nah, di bumi juga sama. Matahari itu kan memancarkan panas, jadi membuat air, baik air laut atau air danau gitu kan menguap. Itu. Kemudian proses fotosintesis. Nah, sinar matahari ini berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan
dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Jadi, fotosintesis ini membantu tumbuhan untuk menghasilkan oksigen. Oksigen tentunya bermanfaat untuk manusia ya, sebagai kehidupan. Itu kan kalian bernafas itu kan juga membutuhkan oksigen gitu kan. Ada lagi proses fotosintesis itu tumbuhan mengeluarkan cadangan makanan. Contohnya tumbuhan itu jagung gitu. Nah, jagung itu kan bisa dimakan juga untuk manusia, jadi sangat-sangat bermanfaat. Kemudian cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D. Ini ya vitamin D ya, yang berguna bagi pertumbuhan tulang bagi anak-anak. Nah, selanjutnya ada panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nah, jadi sumber energi dari angin itu seperti yang ada di negeri Belanda ya. Belanda itu kan ada kincir angin raksasa. Nah, itu sebagai pembangkit listrik. Dan yang terakhir, matahari mengakibatkan air laut menguap. Nah, peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam ya. Jadi kalian kalau makan garam gitu sebenarnya kalian makan air laut. Nah, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Nah, yang kita bahas tadi tentunya matahari ya. Benny ingin membuktikan panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Ini ada percobaan, nanti ini masuk di tugas ya. Jadi ini pembuktian bahwa matahari itu memang benar-benar mengeluarkan energi panas yang sangat bermanfaat. Ini nanti ada step-stepnya. Yang pertama, membasahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Kemudian nanti dijemur ya. Sapu tangan, tisu, dan kertas itu yang satu di terik matahari, yang satunya di tempat teduh. Nah, kemudian nanti kalian akan mengamati dan menuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Misalnya 15 menit, sapu tangannya masih basah. Nah, berarti dituliskan nanti masih basah gitu. Kemudian 60 menit, coba kalian lihat kalau sudah kering, nanti ditulis sudah kering gitu ya. Gitu. Oke, ini ada teks ya. Ayo kita baca bersama-sama nggih. Judulnya Kisah Ali si Biji Energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, dari teks ini tentunya kita bisa mendapat kesimpulan. Ini kesannya seperti tumbuhan itu bisa berbicara ya. Jadi mereka itu seperti curhat. Dengan adanya sinar matahari, mereka akan bisa menyimpan energi di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Nah, energi-energi ini bisa dimanfaatkan oleh manusia dan juga hewan. Untuk hewan tentunya yang herbivora ya, yang memakan tumbuhan, tentunya mereka sangat akan mendapatkan manfaat karena jika tumbuhan itu tumbuh, maka mereka bisa mendapat makanan. Kalau kita sebagai manusia ya contohnya tadi yang Bapak sebutkan, misalkan tanaman jagung. Nah, itu kan menghasilkan jagung. Jagungnya itu bisa kita makan. Nah, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, ini ya kabarnya ya. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Kalau yang ada di gambar ini kan jagung bakar ya. Anak-anak suka jagung bakar enggak? Ya tentunya ada yang suka, ada yang enggak ya. Tapi rata-rata pasti suka, soalnya enak.
Oke, kita masuk ke sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah, disebut sebagai sumber daya alam, ya karena berasal dari alam itu ya. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Laut Indonesia terkenal karena ikannya, lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi manusia. Oke, kemudian sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu tahu ya perbedaan keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, jadi kita tuh harus berhemat ya. Nah, ini contohnya, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ada yang berasal dari laut, ada yang berasal dari darat, gitu ya. Sumber daya alam dapat diperbarui, misalnya ada tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk diperbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, tentu kita harus bijaksana dan melestarikannya ya. Sumber daya alam itu penting soalnya anak-anak. Nah, kemudian ada minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Itu termasuk ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kenapa? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Misalkan minyak bumi itu itu ya, bensin itu. Jadi kalau ada opsi jalan kaki atau naik sepeda, kalian mending naik sepeda atau jalan kaki ya daripada naik kendaraan ya. Atau bisa juga naik kendaraan umum. Itu juga termasuk salah satu langkah untuk berhemat energi. Itu. Oke. Kita masuk ke bagian air, kita refleksikan terlebih dahulu. Kita sudah belajar beberapa hal tadi. Yang pertama, matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Kata kuncinya itu panas dan juga cahaya ya, karena itu yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kemudian sumber daya alam dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, cukup sekian materi dari Bapak. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Nanti ada tugas yang harus dikerjakan terkait tadi ya, materi dan juga sumber daya alam. Apabila ada yang ditanyakan, nanti boleh langsung WhatsApp grup saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.